Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatun thayyibatin mubarakah, tahiyatun min indillah, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita dipertemukan oleh Allah di dalam pertemuan perdana dari Majelis Jejak Nabi yang diinisiatifkan oleh rekan-rekan takmir Masjid Jogokarian dan Penerbit Media. Kita berdoa mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang istiqomah nantinya, tempat kita berjumpa, berbagi, dan menelusuri jejak demi jejak yang sudah ditorehkan dengan begitu mulia oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang muliakan Allah, sebagai bagian dari keutamaan untuk menelusur jejak Nabi SAW, sejak pekan ini mudah-mudahan dan seterusnya, kita akan memulai majelis kita ini dengan membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Nanti kita bersama-sama salawat yang dibaca sebagaimana salawat yang kita baca pada tahiyat akhir di dalam salat, yaitu salawat yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan dengan membaca salawat ini kita dijadikan dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi pengikut-pengikut nabinya yang paling mampu di dalam meneladani sunnah-sunnahnya, sehingga kelak berhak atas syafaat beliau di yaumil akhir insyaallah. Mari kita buka dengan membaca salawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik jamaah yang muliakan Allah, pada pertemuan pertama kali ini insyaallah kita akan membahas keutamaan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Sebagai bagian dari cara belajar kita, insyaallah setiap pekan jamaah mudah-mudahan kami bisa istiqomahkan untuk mendapatkan satu lembaran yang berisi poin-poin dan nanti bisa dilengkapi dengan catatan-catatan sejalan dengan kita pengajian sampai akhir. Yang kami tuliskan nanti di fotokopian itu hanya poin-poin yang akan kita bahas. Selebihnya nanti keterangan-keterangannya kita bahas bersama di dalam kajian ini. Jadi kertas ini sebagai alat bantu untuk kemudian kita nanti bisa memberikan catatan-catatan tambahan, mungkin hal-hal yang dianggap penting di dalam apa yang kita pelajari dalam sirah Nabi SAW. Nah, pertemuan pertama kita pada kesempatan hari ini adalah tentang keutamaan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk ke poin pertama hingga ketujuh yang ada di dalam kopian yang telah dibagikan, kita sampaikan dulu apa itu sirah. Kalau sirah itu kepala ya, bahasa Jawanya. Kalau sirah itu dari kata sara yasiru, siratan, artinya satu jejak perjalanan, satu riwayat hidup yang
Dimaksud di sini adalah sirah dari Nabi Muhammad SAW. Orang pertama yang menulis kitab sirah adalah Al-Imam Ibnu Ishaq. Maksud kami dengan memberi judul sebagai sirah. Sebelum itu ada para sahabat yang lain, yang para ulama yang lain, maksud kami dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang menulis kitab tentang perjalanan hidup Nabi SAW, tapi biasanya dia hanya bagian per bagian yang diberi judul sesuai dengan apa yang menjadi bahasan utamanya. Contoh adalah kemudian para tabi'in, diantaranya Imam Az-Zuhri. Beliau menulis kitab yang diberi judul Al-Maghazi. Al-Maghazi ini artinya perang-perang yang dipimpin oleh Nabi SAW. Jadi yang diringkas, ditulis di dalam kitab tersebut adalah kisah tentang perang-perang yang diikuti oleh Nabi SAW. Kemudian juga penulis Al-Maghazi yang lain amat sangat banyak. Kita bisa menyebut misalnya seorang ulama tabi'ut tabi'in yang bernama Imam Al-Waqidi. Ada lagi yang kemudian menuliskannya seperti Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi ini khusus lagi, selain menulis tentang Maghazi, beliau menulis tentang satu kitab khusus yang isinya adalah segala sesuatu mengenai hal-hal yang sangat pribadi dari Nabi SAW. Diberi judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il artinya segala yang utuh sempurna, meliputi komprehensif tentang beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi judul bab-babnya itu lucu. Ada judul babnya adalah rambut Nabi SAW. Ada judul wajah Nabi SAW. Ada judul pakaian Nabi SAW. Ada judul sepatu Nabi SAW. Ada judul sorban Nabi SAW. Ada judul berbagai macam hal tentang hal-hal yang sangat pribadi pada Nabi. Kendaraan Nabi, istri-istri Nabi, pelayan-pelayan Nabi. Jadi judul bab-babnya adalah hal-hal yang kemudian terkait dengan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimulailah penulisan yang lebih lengkap dalam bentuk yang disebut sebagai tarikh, sejarah. Di antara penulis tarikh yang terkemuka adalah Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau menulis sebuah kitab yang kalau kita jajar dari ujung masjid sampai ke sana gitu ya, itu nggak habis-habis rasanya. Judulnya Tarikhul Umam wal Muluk. Tarikh atau sejarah umat-umat, wal muluk, dan kerajaan-kerajaan. Ini menceritakan sejak zaman Nabi Adam sampai kemudian masa hidup beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian ditulislah kitab sirah oleh Imam Ibnu Ishaq, yang kemudian kitabnya Imam Ibnu Ishaq yang namanya As-Sirah ini sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Sudah tidak ditemukan lagi wujud kitabnya, tetapi kita menemukan riwayat-riwayat As-Sirah itu dari kutipan-kutipan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hisham yang juga menulis kitab yang diberi judul As-Sirah. Nah, sejak saat itu kemudian istilah sirah ini mengacu kepada hal yang khusus, yakni riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW sejak lahir beliau sampai wafatnya. Ini yang kemudian menjadi sangat masyhur istilah sirah ini, sehingga ada kitab yang judulnya sebenarnya bukan sirah, tapi diterjemahkan bahasa Indonesia diberi judul sirah. Contoh yang ditulis oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakpuri, beliau nulis kitab judulnya Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum. Rahiqul Maktum itu artinya piala-piala yang bersegel. Ini dari ayat Al-Quran Al-Karim di surah Al-Insan tentang Rahiqul Maktum, tentang nanti ahli surga itu akan meminum dari piala-piala yang terbuat dari perak
murni, dan perak murni itu diberikan segel oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kitab yang judulnya Rahmatan lil Alamin. Ini karya seorang alim dari India juga, namanya Syekh Abdurrahman Taj. Dan kemudian ini juga diberi sebutan sirah, padahal judulnya bukan sirah. Nah, ini sedikit tentang apa yang dimaksud dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk ke materi kita. Keutamaan mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah untuk menemukan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang meliputi seluruh sisi kehidupannya, baik itu aqwal, perkataan-perkataan beliau, maupun af'al, perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan beliau, atau kemudian juga persetujuan dan penolakan beliau, baik di dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah, sampai dalam hal-hal yang sifatnya pribadi. Dalilnya apa? Kita sudah sering membaca surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad, huruf lam maupun huruf qad. Jadi bahasa Arab huruf artinya bukan huruf seperti bahasa Indonesia. Huruf artinya satu rangkaian bunyi yang kemudian tidak memiliki makna khusus kalau belum bersambung dengan kata yang lain. Huruf dalam bahasa Arab adalah istilah untuk menggambarkan satu rangkaian bunyi yang kemudian belum memiliki makna khusus kalau belum bersambung dengan kalimah. Nah, kalimah dalam bahasa Arab artinya kata yang lain. Laqad, la artinya sungguh-sungguh, qad artinya juga sungguh-sungguh. Jadi keduanya adalah taukid, penegasan, penguatan yang sangat kokoh bahwa benar-benar sungguh-sungguh karena ada lakum bagi kalian di dalam Rasulillahi, utusan Allah yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di dalam diri beliau? Uswatun, teladan, hasanatun yang baik, liman bagi orang, kana yang adalah dia, yarju mengharapkan Allah wal yaumal akhir dan hari akhir, wa dzakara dan dia berzikir mengingat Allah katsiran dengan banyak. Artinya sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah SAW itu satu teladan yang baik bagi orang-orang yang adalah dia itu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan berharap dengan hari akhir yang baik bagi dirinya, dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang muliakan Allah, untuk mengetahui apa maksud dari ayat ini, mari kita telaah sabab nuzulnya, sebab turunnya ayat ke-21 dari surah Al-Ahzab. Sebab turunnya adalah peristiwa perang Ahzab. Ayat ini turun pada seputar terjadinya perang Ahzab. Apa itu perang Ahzab? Perang Ahzab artinya perang di mana musuh-musuh kaum muslimin itu berahzab, bersekutu. Banyak golongan yang kemudian bersatu padu melakukan koalisi untuk satu maksud, yaitu mengalahkan dan menghancurkan Rasulullah SAW beserta para sahabat di Madinah. Tentang perang ini Allah banyak menurunkan ayatnya di dalam surah Al-Ahzab, dan dimulai rangkaiannya dari beberapa ayat sebelum ini, di mana Allah menggambarkan bahwasanya ketika datang berita tentang pasukan Ahzab itu, maka kaum muslimin itu merasakan ketakutan yang sangat luar biasa di Madinah.
Seperti apa takutnya? Allah menggambarkan ketakutan kaum muslimin dan penduduk Madinah atas berita bersatunya orang-orang Quraisy, orang-orang suku Ghatafan, orang-orang Bani Hanifah, orang-orang kabilah Saqif, orang-orang bahkan Yahudi yang tinggal di Madinah, dan seluruh kabilah-kabilah yang masih musyrik, berjumlah sekitar 10 hingga 12 ribu orang. Mereka semuanya bersiap-siap untuk menghancurkan kota Madinah. Maka kaum muslimin dan para penduduk Madinah ini merasakan ketakutan yang luar biasa yang digambarkan oleh Allah sebagai ketakutannya itu sampai-sampai tidak tetap lagi penglihatan. Kalau kita memandang ke satu arah kemudian sudah nggak fokus begitu ya. Kalau kita menatap ke satu tempat kemudian sudah bayangannya itu jadi kabur. Saking takutnya ketika itu kemudian sehingga orang itu memfokuskan pandangan saja tidak mampu. Melihat ke satu arah secara kemudian seksama saja tidak dapat. Saking ketakutannya, perasaan yang bergemuruh dalam dadanya. Dan Allah gambarkan lagi, dan bahkan hati kalian terasa menyesak naik ke kerongkongan. Hati kalian, jantung kalian itu terasa naik menyesak ke kerongkongan. Bapak Ibu hadirin pernah merasakan hal semacam itu? Jadi hatinya terasa naik ke kerongkongan, gitu ya. Kalau orang Jawa menggambarkan sering dikatakan ilang atine. Ilang atine. Kalau ini bukan ilang tapi naik ke menyesak ke kerongkongan. Maksudnya mungkin yang pernah preso naik pesawat. Biasanya kalau naik pesawat tiba-tiba kemudian ada cuaca yang kurang baik. Nah kemudian pesawat itu demi keselamatan menurunkan ketinggian beberapa mil. Set gitu. Kemudian ketika pesawat itu tiba-tiba menurunkan ketinggian, kita gitu ya, maksir gitu. Serasa kemudian hatinya itu naik ke kerongkongan gitu. Atau kalau naik mobil nyun sewu sudah ngebut, tidak tahu bahwa kemudian setelah sebuah tanjakan itu kemudian turunan langsung curam gitu. Set gitu. Kemudian mobilnya dalam beberapa detik berada di udara, tidak kemudian napak gitu. Nah itu juga biasanya penumpangnya hatinya naik ke kerongkongan. Atau kemudian kalau naik motor sama kaidahnya ngebut begitu ya, nggak sadar bahwa jalannya itu kemudian tiba-tiba menurun dengan cepat. Itu biasanya juga terasa gitu. Nah ini yang dialami oleh penduduk Madinah. Saking mereka kemudian merasa luar biasa tercekam ketakutan oleh kedatangan pasukan Quraisy dan orang-orang yang kemudian bersama mereka. Nah pada kesempatan itu kemudian Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Ini sebaiknya bagaimana cara kita menghadapi pasukan musuh yang sangat banyak, yang kala itu jumlah 12.000 itu adalah jumlah yang belum pernah ada terkumpul di seluruh jazirah Arab pasukan kok sebanyak itu. 12.000 orang bersama-sama. Maka kemudian para sahabat dikumpulkan, Rasulullah bertanya bagaimana sebaiknya. Ada para sahabat yang kemudian menyatakan, ya Rasulullah, kita songsong mereka di Badar atau di Uhud sebagaimana dulu, sehingga kita bisa mengalahkan mereka dengan mudah atas izin Allah. Sebagian sahabat yang lain menolak usul ini dengan mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin. Kalau pasukan jumlahnya 1.000 atau 2.000 atau 3.000, kita masih bisa hadang secara terbuka di Badar atau di Uhud. Tapi kalau 12.000 dengan kekuatan kita yang sekarang jumlahnya cuma segini ini, sedikit ini, tidak mungkin dihadang di luar. Kita harus hadapi di dalam kota Madinah dan jadikan kota Madinah ini sebagai sebuah kubu pertahanan. Maka kalau begitu, kata sahabat yang lain, kita bangun benteng ya Rasulullah untuk kota Madinah ini. Kota Madinah ini bagian utara ini terbuka, berbeda dengan bagian timur, bagian selatan dan bagian barat, yang kemudian terlindung oleh bukit-bukit batu dan kebun-kebun kurma yang luas. Perkiraannya kemungkinan bagian utara yang akan dijadikan tempat mereka menyerbu masuk ke kota Madinah. Nah, bagian utara ini perlu kita bangun bentengnya. Kata sahabat yang lain, mana cukup waktunya? Mereka sudah bergerak dan kita belum membangun benteng satu batu bata pun. Tidak akan cukup. Maka majulah Salman Al-Farisi mengajukan usul, ya Rasulullah, dulu kami di negara Persia
negara Persia itu sekarang yang disebut Republik Islam Iran. Dahulunya dia sebuah kemaharajaan tersendiri di sebelah utara Jazirah Arab. Dan Persia ini sebuah peradaban yang tua dan sangat kaya, ketika itu menjadi salah satu adidaya di dunia. Salman mengatakan, berdasarkan pengalaman di Persia, kami kalau diserbu musuh, maka kami kemudian membangun parit. Daripada membangun benteng, itu waktunya butuh lama dan lebih susah, maka kami menggali parit. Kata Nabi, hai Salman, berapa lebar dan dalam parit yang harus dibangun? Kata Nabi, demikian. Salman menjawab, parit yang harus dibangun itu ya Rasulullah, lebarnya adalah lebar yang tidak bisa dilompati oleh kuda. Jadi kalau kuda ngelompat begitu, kecemplung. Dan dalamnya adalah dalam di mana kuda maupun dua orang manusia tidak bisa mendaki naik. Itu berarti dalam sekali. Jadi lebarnya adalah lebar yang kemudian kuda tidak bisa lompat. Jadi kalau kuda lompat dia kecemplung gitu. Kalau kemudian dia dalamnya itu adalah dalam di mana orang tidak bisa menggapai naik sendiri. Dan kuda tidak bisa juga untuk kemudian gregel-gregel naik ke atas gitu. Maka kemudian usul ini disetujui. Ditambah lagi dengan nantinya gang-gang di kota Madinah, antar rumahnya itu dihubungkan dengan pagar-pagar sekenanya, seadanya. Ada tempat tidur yang diberdirikan, kemudian diikat untuk menjadi benteng. Kemudian ada pelepah-pelepah kurma yang dijajarkan dan dirajut untuk kemudian menjadi satu penghalang dan seterusnya. Nah, penggalian parit ini, jamaah yang dimuliakan Allah, memakan waktu yang panjang. Dan di sana kemudian yang dilakukan oleh para sahabat adalah bekerja keras luar biasa. Dan karena khawatir bahwasanya pengepungan orang-orang Quraisy dan pasukan Ahzab terhadap kota Madinah akan berlangsung lama, maka jatah makanan itu diirit, super irit. Jamaah bisa bayangkan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkisah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, jatah makan penggali parit Khandaq pada perang Ahzab itu adalah satu butir kurma yang diamuti seharian itu, demi untuk menjaga energinya supaya terasup sedikit demi sedikit. Di kurma ini kan manis, Bu, isinya banyak gula, dan gula yang ada di dalam kurma ini bermanfaat betul untuk memberikan tenaga pada penggali parit ini. Maka dia diemut seharian. Kemudian minumnya seteguk air, dan ditambah makanannya itu dengan, kalau kita punya tangan, Bu, ini dibasahi dengan air, itu dicelupkan ke dalam persediaan tepung. Nah, tepung yang nempel di tangan yang basah inilah yang kemudian jadi jatah makan sehari. Ini yang kemudian keprihatinan yang dialami oleh para sahabat ketika itu, sampai-sampai mereka jatah makannya itu sebutir kurma, seteguk air, dan tepung yang kemudian sebanyak yang nempel di telapak tangan yang basah. Itu pun kata Jabir radhiyallahu anhu, itu tepung diadoni dengan minyak panas yang bukannya membuat kenyang, tapi sekedar membuat tenggorokan tambah terasa kering. Maka menggali parit itu pekerjaan yang sangat luar biasa berat bagi mereka, sampai kemudian mereka akhirnya bertemu dengan sebuah batu yang sangat besar. Nah, batu yang besar itu kemudian oleh para sahabat dilihat satu demi satu mencoba untuk menghancurkan dan gagal. Akhirnya mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Rasulullah ke situ, beliau kemudian mengangkat beliungnya dan mengucap asma Allah. Nah, dari ayat ini, yang dimaksud ayat ini adalah peristiwa ini, bahwa kemudian ketika mengangkat beliung ini, mengangkat apa istilah kita, pelancong, mengangkat pacul yang kemudian lancip itu ya, itu kemudian baju Rasulullah ini tersingkap. Ketika baju beliau tersingkap, terlihat bahwa ikat pinggang yang beliau kenakan biasanya tidak perlu diganjel apa-apa itu, ternyata ikat pinggangnya itu diganjel dengan 2 buah batu di bagian perut beliau. Sementara para sahabat, kata Jabir, rata-rata ada yang kemudian cuma mengikatnya dengan tambah erat, atau paling mengganjalnya dengan 1 buah batu. Tapi Nabi SAW itu mengganjal dengan 2 buah batu.
Yang ini kemudian Allah turunkan ayat, kalian boleh takut, tapi lihatlah Rasulullah yang kemudian meskipun berada dalam keadaan yang sangat-sangat kemudian terdesak, sangat-sangat prihatin, beliau tetap seorang yang kemudian begitu tangguhnya dan menunjukkan optimisme yang sangat luar biasa. Jadi ketika beliau angkat beliau kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar dan beliau hantam ke arah batu. Batu itu kemudian pecah berantakan, hancur berkeping-keping, tapi masih ada bagian 2/3 lagi. Nah, ketika pecah itu dia memercikkan api yang tinggi ke langit. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang ada beberapa negara, yaitu Palestina, Lebanon, Suriah, kemudian Yordania. Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Turki bagian selatan. Ini yang disebut negeri Syam. Israel tidak saya sebut karena tidak sah gitu ya. Jadi dihantam itu mercik, dan Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Demi Allah, aku bisa melihat istana-istananya yang berwarna merah. Jadi istana-istana Syam itu waktu itu berwarna merah. Dan kata Nabi, umatku akan sampai ke sana. Lalu beliau hantam untuk kedua kalinya, memercik api yang sangat tinggi, pecah berantakan lagi batu itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Persia, yaitu Iran sekarang yang membentang sampai Afghanistan dan Pakistan di timur. Kata Nabi, aku bisa melihat istana-istana putih di ibu kotanya, yaitu Persepolis atau Madain, dan umatku akan sampai ke sana. Hantam lagi ketiga kalinya, baru batu itu hancur lebur berkeping-keping tanpa sisa. Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Demi Allah, hari ini aku bisa melihat istana-istana dan pintu gerbang kota San'a. Jadi sekarang Yaman yang sedang bergolak itu, presidennya Ali Abdullah Saleh yang akan mundur itu tinggalnya di kota San'a. Dan kota San'a ini sudah disebutkan Rasulullah di dalam peristiwa di mana pasukan muslimin yang sedikit orangnya berada di Madinah dan mereka terkepung dengan kepungan yang sangat hebat. Tapi Nabi kemudian membangun sebuah optimisme yang luar biasa. Nah, Allah mengatakan tentang Nabi dalam peristiwa ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah itu sebuah teladan yang baik. Teladan apa? Teladan optimis, teladan gigih, teladan prihatin, teladan kemudian di dalam membesarkan hati para sahabat-sahabatnya, teladan di dalam menanggung berbagai macam derita kehidupan, meskipun beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kan kita membaca ayatnya umum ya, maknanya oh Rasulullah itu teladan yang baik. Nah, kita kemudian belajar sebab turunnya itu adalah tentang peristiwa perang Ahzab. Ini dibuktikan dengan ayat berikutnya. Di ayat yang ke-22 Allah mengatakan tentang orang-orang beriman yang kemudian sudah berhasil meladani Rasulullah, yaitu bahwa kemudian mereka ketika mereka melihat Ra'al Ahzab, melihat orang-orang yang bersekutu itu, pasukan musuh sudah datang beneran itu gitu ya. Maka orang-orang beriman kemudian mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Di ayat yang ke-22 Allah mengatakan bahwa orang-orang beriman yang berhasil meladani Nabi itu, mereka mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya itu. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya itu. Sementara orang-orang munafik yang gagal di dalam meneladani Rasulullah mengatakan apa? Nabi kita ini kalau bercanda kebablasan, Nabi kita ini kalau menghayal keterlaluan. Kenapa? Kata orang-orang munafik itu, jangankan Syam, Persia, Yaman, jauh-jauh amat, kita hari ini di Madinah, di rumah kita sendiri, mohon maaf, buang air kecil saja susah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika pasukan Ahzab ini mengepung selama beberapa bulan itu, kaum muslimin ini hampir nyaris tidak diizinkan untuk tidur. Mereka harus terus berjaga. Bahkan untuk buang air saja kadang-kadang tidak sempat, karena kalau satu pos ditinggalkan oleh salah seorang sahabat untuk kemudian satu keperluan, itu pasukan Quraisy bisa menerobos masuk untuk menembus pertahanan. Saking ketatnya
yang terjadi. Orang-orang munafik mengatakan apa? Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang munafik mengatakan Rasulnya itu bercanda kepada kita, Rasulnya itu berhayal, Rasulnya itu menipu kita, Rasulnya itu cuma ngeyem-yemi, padahal tidak begitu. Ini kata orang-orang munafik. Jadi logikanya orang munafik itu kalau sekarang begini, besok tidak mungkin begitu. Itu orang munafik. Kalau hari ini kita buang air saja susah. Jangankan buang air, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat Jabir itu disebutkan, kami sholat saja di jamak 4 waktu jadi 1. Duhur, asar, maghrib, isya, itu tengah malam baru sholat. Sempet sholat Nabi dan para sahabat. Sampai Nabi mengatakan, demi Allah semoga mereka dibinasakan. Kita mau sholat saja terhalang, sampai harus 4 sholat digabung jadi 1. Duhur, asar, maghrib, isya. Ada jamaah yang bertanya, mungkin kalau kita boleh apa enggak gitu. Kok ringkes kayaknya gitu. Kalau keadaannya seperti yang dialami Rasulullah dan para sahabat, bahwa satu orang meninggalkan pos itu musuh datang menyerbu masuk, maka mungkin boleh. Tapi keadaannya semacam itu, luar biasa. Sehingga orang-orang munafik mengatakan, kalau hari ini aja begini, tidak mungkin besok kok bisa melakukan Syam, Persia, Yaman. Ngibul itu Nabi. Tapi kata orang-orang beriman, logikanya bukan begitu. Logikanya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Orang beriman itu orang yang penuh ibrah. Mereka kemudian mengambil pelajaran bahwa jam 7 malam itu gelap, tapi jam 11 lebih gelap, tapi jam 2 makin gelap lagi. Nah makin gelap itu artinya makin dekat kepada fajar. Dulu perang Badar itu gelap. Kenapa gelap? Menyakitkan. Rasulullah dan para sahabat harus berperang dengan saudara sendiri dari Mekah, sehingga kemudian terjadi kepahitan. Tapi mending masih menang Badar itu. Lalu kemudian perang Uhud, ini lebih berat lagi, lebih gelap lagi. Kenapa? Karena para sahabat kemudian kehilangan 70 orang syuhada. Ada sahabat-sahabat utama seperti Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jas, Hamzah bin Abdul Muttalib, itu gugur sebagai syuhada. Bahkan Nabi itu terluka. Ada 3 buah cincin besi dari helm beliau yang dikeprok orang. Jadi Nabi itu dihantam orang pakai sebuah pemukul gitu ya, sehingga kemudian bagian dari helm besi beliau yang ada rantainya itu nancep di dalam pipi dan dahi begini. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang kemudian mencabuti cincin-cincin yang masuk itu, nyabutnya bukan pakai tangan, Bu, nggak tega pakai tangan, nyabutnya pakai gigi. Dan setiap kali satu rantai tercabut, giginya potol 1. Giginya tanggal 1. Sampai para sahabat berkomentar, gigi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu mendahului dia ke surga, karena dipakai untuk mencabuti rantai-rantai yang melukai Rasulullah itu. Bahkan Rasulullah ketika diangkut naik ke tempat yang kemudian lebih aman, beliau itu terperosok ke dalam sebuah lubang jebakan, sehingga kemudian lutut beliau juga berdarah. Jadi keadaannya parah, makin gelap lagi perang Ahzab ini, yang kemudian begitu parah keadaannya, begitu memprihatinkan kondisinya. Tetapi kata para sahabat itu, semakin parah itu, semakin gelap itu, maka insya Allah kita semakin dekat kepada fajar, semakin dekat kepada kemenangan, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini tentang menemukan uswatun hasanah. Nah, bagaimana kita menemukan uswatun hasanah kalau tidak mengenal Nabi? Maka kemudian kita mengkaji sirah Nabi, perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam itu, demi menemukan uswatun hasanah, demi menemukan apa yang sudah diamanahkan oleh Allah ini, yaitu bahwa Allah menitipkan uswah hasanah. Allah menitipkan satu teladan yang baik dalam segala bidang kehidupan pada diri Rasulullah. Maka mengapa kita mempelajari sirah Nabi? Untuk kemudian mengenali apa akhlak mulia, uswatun hasanah yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam diri beliau. Kita kaji sedikit demi sedikit di dalam kajian sirah ini, supaya kita lebih mengenalnya, supaya kita lebih mudah di dalam meneladannya, insyaallah. Ini kaitannya dengan keutamaan yang pertama, yaitu menemukan uswatun hasanah. Keutamaan yang kedua, mengkaji, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW adalah
langkah awal di dalam mencintai Allah dengan mengikuti Rasulnya. Dalilnya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Surah yang ketiga ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah hai Muhammad, in, jika, kuntum adalah kalian, tuhibbuna, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Muhammad. Yuhibbukum, maka akan mencintai kalian. Siapa yang mencintai kalian? Allahu, Allah. Wa yaghfir, dan Allah akan mengampuni lakum, bagi kalian, dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita, memberitakan kepada kita tentang Allah berfirman kepada nabinya, Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu, dengan demikian Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan asar dari Imam Hasan Al-Basri bahwa ayat ini turun tentang satu kaum yang kemudian mengaku mencintai Allah. Lalu Allah kemudian menguji kaum itu dengan apa yang diturunkan di dalam ayat ini, yaitu bukti dari mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga mengutip satu syair Arab yang sangat terkenal. Laisa sya'nu an tuhibbu, innama sya'nu an tuhab. Masalahnya itu bukan apakah kamu mencintai, tapi apakah kamu dicintai. Yang penting itu bukanlah kamu sebenarnya mencintai apa enggak, tetapi yang penting itu adalah bahwa kamu dicintai. Dalam hubungan kita dengan Allah, maksudnya dari syair Arab ini adalah pengakuan atau klaim atau kemudian ucapan lisan bahwa saya itu cinta Allah gitu. Saya itu cinta Allah gitu. Kata Imam Ibnu Katsir, itu tidak penting. Yang terpenting adalah apakah Allah mencintai kamu gitu. Dan apakah Allah mencintai kamu itu dibuktikan dengan apakah kamu mengikuti Rasulullah SAW. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tidak penting, atau kemudian ya maksudnya bukan tidak penting, itu kan bahasa Arab itu kadang-kadang menyangatkan. Kita mengatakan bukan suatu hal yang kemudian paling utama untuk mengatakan aku mencintai Allah atau mengaku-ngaku mencintai Allah. Tapi yang paling penting adalah apakah Allah mencintai kita. Dan cara untuk kemudian mengetahui apakah Allah mencintai kita atau tidak itu adalah dengan apakah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW ataukah tidak. Nah, ayat ini sekali lagi memberikan kepada kita satu pemahaman. Untuk mencintai Allah kita harus mengikuti Nabi, dan untuk mengikuti Nabi kita harus mengetahui dan mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengenal, bagaimana mau mengikuti? Karena ini adalah sebuah hal yang mustahil mengikuti tanpa mengenal. Kalau ada orang kok tidak mengenal tapi perilakunya mirip dengan Nabi, itu namanya ya biidznillah cocok gitu. Tapi tidak mendapatkan satu pahala ittiba karena tidak diniatkan. Amal yang kemudian dinilai itu adalah amal yang diniatkan. Kalau amalnya tidak diniatkan, meskipun amalnya itu seperti kanjeng Nabi, tapi tidak diniatkan untuk ittiba kepada kanjeng Nabi, maka dia kemudian belum mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mengkaji, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW ini dalam rangka untuk mencintai Allah, yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW, agar kita kemudian juga dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah,
Apa kegunaan dan keutamaan dari mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW adalah untuk memahami Al-Quran sejalan dengan bagaimana ia turun, sesuai dengan bagaimana konteks yang mengikat teks Al-Quran itu ketika dia turun. Dalilnya ada di surah Al-Isra, surah ke-17 ayat yang ke-106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan, dan Al-Qur'an itu berfungsi juga sebagai bacaan. Faraqnahu, yang kami pisah-pisahkan, yang kami turunkan secara sedikit demi sedikit. Litaqra'ahu, untuk kamu bacakan Al-Quran itu, wahai Muhammad, ala nasi, kepada manusia, ala muksin, sedikit demi sedikit, wa nazzalnahu, dan kami turunkan dia tangzilan, dengan tenggang waktu. Maksudnya, dan Al-Quran itu sebagai sebuah bacaan yang kemudian telah Allah bagi-bagi, turunkan sedikit demi sedikit, bukan langsung jumlatan wahidah makrub petuduk 30 juz, 114 surah. Berapa ayat, Bu? Hitungan yang agak berbeda-beda, karena ada yang menghitung basmalah di tiap surat sebagai ayat, ada yang tidak. Hitungan yang kemudian biasanya dipakai di dalam ilmu qiraat adalah 6.236 atau 6.200. Kok bisa beda? Saya juga belum hitung sendiri, jadi masih bingung. Kemudian ini kok beda ngiling hitung para ulama iki piye gitu, belum tahu gitu. 6.242 dalam riwayat yang lain. Kalau ada yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu 6.666 ayat, ini mungkin kekeliruan faham terhadap asar yang kemudian diambil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu ketika kemudian Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari beliau menyatakan Al-Quran ini 6.000 ayat isinya kisah, 600 ayat isinya tanda-tanda kebesaran Allah, 60 ayat isinya aturan muamalah, 6 ayat isinya hukuman-hukuman. Nah, Ibnu Abbas itu ngendikonnya begini, 6.000 kisah, 600 tanda kekuasaan Allah, 60 aturan muamalah, 6 ayat hukuman-hukuman, hudud. Maksud beliau tentu bukan di jumlah. Berarti 6.000 tambah 600 tambah 60 tambah 6, kemudian 6.666. Karena kita pasti kemudian menduga ada ayat-ayat yang kemudian beririsan. Artinya satu ayat itu sekaligus sebagai kisah, atau sebagai tanda kekuasaan Allah, atau sekaligus sebagai aturan muamalah, atau bahkan di dalam aturan muamalah itu terkandung juga sekaligus ada hukuman dan lain sebagainya. Jadi 6.666 ini adalah komposisi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang Al-Quran, di mana beliau mengatakan Al-Quran ini 6.000-nya kisah, 600-nya tanda kekuasaan Allah, 60-nya aturan muamalah, 6 ayatnya adalah hukuman-hukuman. Jadi kalau ngomong tentang hukuman, orang bicara syariat Islam kemudian tiba-tiba saja kemudian mengatakan pasti itu tentang potong tangan ya, pasti tentang rajam. Hukuman itu di dalam Quran itu cuma 6 dari yang 6.660 yang lain gitu. Itu kemudian pembahasan yang tidak berimbang, karena syariat itu sedemikian luasnya. Dari 6.000 yang bentuknya inspirasi dari kisah-kisah, dari 600 yang bentuknya kontemplasi, renungan-renungan, tadabbur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, 60 ayat yang isinya praktek muamalah, bagaimana bertetangga, bagaimana berumah tangga, bagaimana menikah, bagaimana berhutang, bagaimana nyaur utang gitu ya, bagaimana berdagang. Itu hanya bagian yang kemudian sesungguhnya tidak banyak di dalam Al-Quran. Maka pembahas syariat itu hendaknya juga adil, yang
terlalu bersemangat juga jangan terlalu menekankan dalam hal-hal yang terkait hukuman. Yang fobia, yang ketakutan juga jangan kemudian menuding syariat itu hanya soal hukuman. Syariat ini begitu luasnya gitu, sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, kenapa disebutkan di sini? Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini. Dan Al-Qur'an itu kata-kata faraqnahu diturunkan berangsur-angsur. Kata beliau, maknanya diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas adalah diturunkan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama masa risalah Nabi SAW. Jadi Al-Quran ini kitab yang kemudian dia turun dengan begitu indahnya, diskenario oleh Allah sedemikian rupa, maha skenario, indah sekali, bahwa ayat itu turun itu selalu cocok dengan perjalanan yang dilalui oleh Nabi dan para sahabatnya. Padahal Al-Quran itu sudah turun dari sisi Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu sejak zaman azali, zaman belum adanya waktu. Zaman belum adanya waktu, yang kemudian disebut sebagai Lailatul Qadar. Loh, katanya belum ada waktu, kok tiap tahun kita peringati Lailatul Qadar, kita cari. Ini penjelasannya nanti minta tolong teman-teman yang dari jurusan teknik elektro atau teknik informatika menjelaskan. Karena kalau di sana ada ilmu tentang transformasi. Transformasi itu artinya kalau di wilayah frekuensi dia dicuplek-cuplek, maka di wilayah waktu dia diulang-ulang. Nah, Quran itu turun dari sisi Allah ke Lauhul Mahfuz, ke langit dunia, itu dalam sebuah proses. Lalu dia dari langit dunia dibawa Jibril alaihissalam kepada Muhammad dengan sedikit demi sedikit. Nah, memahaminya tentu saja Allah tadi menurunkan Al-Quran di Lauhul Mahfuz tadi, Allah itu di luar waktu. Jangan difahami, kepiye le memahami itu angel memang kecil. Jadi Allah itu kan al-awwal al-akhir. Jadi tidak difahami dalam konteks waktu sebagaimana yang kita pahami, kita berjalan sesuai waktu. Itu kita tunda pembahasannya, nanti pembahasan tentang yang lain ya, tentang qadar dan lain sebagainya. Kita maksud pada ayat ini bahwa Al-Quran itu turun ternyata berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang dialami oleh Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ketika Muhammad di Gua Hira, turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika beliau pulang dan menggigil ketakutan, minta diselimutin, kemudian beliau dipanggil dengan ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Ketika suatu saat beliau merasa begitu lelahnya berdakwah, lalu kemudian beliau istirahat dengan sangat pulas di bawah sebuah kemul, maka Allah memanggil lagi ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berkemul. Dan begitu seterusnya, berbagai macam peristiwa kejadian yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat sesuai dengan waktu yang selama 22 tahun lebih sedikit itu dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Al-Quran terus turun di dalam membimbing mereka. Al-Quran terus turun di dalam membimbing mereka. Dan untuk memahami Al-Quran dengan benar, kita mungkin benar, ada kaidah di dalam tafsir begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kaidah dan dalam tafsir itu diantaranya berbunyi al-ibar bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dan hukum yang diambil dari satu ayat itu diambil dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi tiap hukum dan pelajaran yang diambil dari satu ayat itu tidak didasarkan pada kekhususan sebabnya. Oh, itu sebabnya hanya tentang itu, nggak boleh dibawa ke lain. Tapi dia juga diambil dari umumil lafaz, lafaz yang umum di dalam kalimatnya. Kalimatnya itu mengatakan umum, tidak diikat oleh satu peristiwa, jadi difahami secara umum. Tentu saja kaidah ini berlaku di dalam tafsir, berlaku di dalam mengambil istinbat hukum di dalam fikih terhadap ayat-ayat. Tetapi para ulama menegaskan
hatta pun mengambil keumuman lafaz, setiap mufasir harus mengetahui sebab turunnya ayat agar ibrah yang diambil dari keumuman lafaz itu, hukum-hukumnya, pelajarannya, hikmah-hikmahnya dan lain sebagainya, itu sesuai dengan maksud yang sejalan dengan dirinya, sejalan dengan peristiwanya. Contoh, Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam Fatwa Mu'asirah, beliau kemudian menyebutkan contoh kaidah ini misalnya tidak berlaku dalam lafadz yang khusus, jangan lafadz dibawa ke umum. Misalnya ayat yang berbunyi waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian wahai para istri-istri Nabi tinggal di dalam rumah kalian. Jadi istri-istri Nabi itu diwajibkan oleh Allah setelah wafatnya Nabi tetap tinggal di rumahnya, tidak keluar, kemudian mengenakan penutup wajah, dan itu wajib untuk istri-istri Nabi untuk menghindarkan berbagai macam fitnah. Bahkan kalau ada orang itu meminta sesuatu, mengajak mereka bicara, mereka harus dihalangi oleh hijab agar tidak terjadi fitnah kepada istri Nabi ini. Nah, ayat ini kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dipaksakan oleh sebagian orang yang tidak memahami kaidah tafsir dengan mengatakan hukumnya diambil dari keumuman lafaz, bukan khususan sebab. Padahal kata beliau, sebenarnya ini bukan umum lafaz, tapi khusus lafaz. Khusus lafaz kenapa? Karena di depannya ada kata-kata wahai istri-istri Nabi, berarti tidak umum. Itu lafadznya sudah khusus, bukan umum. Maka hati-hati membedakan antara lafadz umum dengan lafadz khusus. Maka dalam ilmu qiraat ada yang disebut am dan khas, membedakan antara lafadz umum dengan lafadz khusus. Ini nanti konsekuensinya di dalam istinbat atau pengambilan hukum. Atau misalnya kita memberikan contoh pada pemaknaan terhadap surah Luqman ayat yang ke-6, yang kemudian misalnya dipakai oleh sebagian kalangan untuk secara mutlak mengharamkan hal-hal yang oleh para ahli fikih sebenarnya dinyatakan bahwa itu haram bersyarat. Haram bersyarat. Apa bunyi ayatnya? Wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi wa yabghunaha iwajah. Dan di antara manusia ada yang mengambil perkataan yang tidak berguna untuk apa? Menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Kalau kita membaca tafsir yang maksur, yang berdasarkan asar, maka kalau kita lihat di daftar itu, Ibnu Abbas ditanya apa yang dimaksud dengan lahul hadis dalam surah Luqman ayat 6. Yang dimaksud adalah, kata Ibnu Abbas, nyanyian. Ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, apa maksud surah Luqman ayat 6? Yang dimaksud lahul hadis di situ apa? Nyanyian. Kemudian ulama lain di antara para sahabat nyanyian. Semuanya menyebutkan nyanyian. Bahwa kemudian ada yang mengambil hukum dengan cepat mengatakan kalau begitu semua nyanyian itu haram, karena nyanyian itu di sini disebut dicela oleh Allah dengan celaan yang luar biasa, bahwa di antara manusia ada yang mengambil lahul hadis yaitu nyanyian sebagai sebuah hal yang dinikmati, dan itu kemudian menyesatkan dari jalan Allah, wa yabghunaha iwajan, menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Nah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami, dan kemudian juga para ulama yang lain memberikan catatan, hendaknya memahami ayat juga memahami sabab nuzulnya, sebab turunnya. Agar apa? Agar pengambilan hukumnya tepat. Apa sebab turunnya ayat ini? Sebab turunnya ayat ini adalah ketika kemudian Rasulullah SAW itu biasanya berdiri di dekat Ka'bah kemudian memanggil orang-orang Quraisy, ayyuhal Quraisy, ayyuhal Quraisy, ayyuhal Quraisy. Datang orang-orang Quraisy, lalu beliau membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ada orang di kalangan Quraisy yang kemudian ingin merusak dakwah. Mereka diantaranya adalah Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Tiga orang ini lalu berkongsi. Mereka ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Persia.
tugas mereka apa? Mengumpulkan berbagai macam cerita-cerita dan dongeng-dongeng, legenda-legenda, mitos-mitos, klenik-klenik, dan berbagai macam hal yang sangat menarik. Ceritanya itu ajaib-ajaib. Itu kemudian mereka bawa. Nah, sambil mereka kemudian dari Syam, Persia, dan Yaman itu mereka mendatangkan penyanyi yang paling cantik dan paling seksi, dibawa ke Makkah. Tiap kali Rasulullah berdiri di dekat Ka'bah membacakan ayat, lalu 3 orang ini ada di samping Ka'bah di sisi yang lain kemudian mengatakan, ayo penyanyi, nyanyilah penyanyi itu. Kemudian di sela-sela penyanyi itu menyanyi, mereka kemudian mengatakan, saya punya cerita menarik yang lebih bagus daripada ceritanya Muhammad. Ceritanya dari Persia, ini tentang Anushirwan, Kisra yang paling dahsyat. Dia itu ternyata punya seorang tukang kebun. Tukang kebunnya ini kemudian sudah dibisikkan oleh dewa bahwa dia akan mati sore itu di Cina. Maka Anushirwan kaget ketika kemudian dia tukang kebunnya masih segar bugar di situ. Kemudian ternyata dewa kematian itu datang ke situ, kemudian melihat Anushirwan. Anushirwan tanya, kamu ngapain ke sini? Mau mengambil nyawa pembantu tuan ini, tapi seharusnya saya heran, harusnya dia matinya di Cina. Kok ini masih di sini gitu? Maka kemudian begitu ya. Iya. Kemudian malaikat kematian ini menampakkan wujudnya kepada si tukang kebun. Kemudian tukang kebunnya itu ketakutan, lalu dia minta kepada sang rajanya segera hari itu juga minta diberi kuda yang paling cepat larinya, dan kuda itu bisa berlari dalam sehari 2.000 sampai 3.000 km. Namanya juga mitos, jangan percaya gitu ya. Lalu kemudian si tukang kebun ini naik ke kuda itu, kemudian dia melesat, melarikan diri karena takut sama malaikat maut itu. Kemana dia lari? Ke Cina. Jadi malaikat mautnya, oh begitu rupanya skenarionya gitu. Jadi ini cerita-cerita yang menarik seperti itu disajikan dengan cara yang menarik, ditambahi dengan penyanyi yang kemudian berlenggak-lenggok dan suaranya sangat merdu, dipakai untuk nyanyi Nabi yang sedang berdakwah. Anda bayangkan, saya sedang misalnya ngisi pengajian di sini, kemudian di sana ada konser gitu. Konsernya goyangnya nggak karuan begitu. Kemudian sana mengatakan, ayo daripada ikut pengajian lebih baik ke sini. Nah, asal muasal turunnya surah Luqman ayat 6 ini adalah tentang peristiwa ini. Maka kemudian nyanyian itu haram bersyarat. Syaratnya apa? Liyudillah an sabilillah, kalau dia dipakai untuk menyesatkan dari jalan Allah dan untuk mengolok-olok jalan Allah itu. Ini yang kemudian difatwakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dan dibahas beliau panjang lebar di dalam kitab Al-Halal wal Haram misalnya. Kita bisa lihat keterangan itu di sana. Jadi bagaimana kemudian ternyata pemahaman yang tepat terhadap dalil itu ketika kemudian memahami konteks kisahnya. Maka di antara urgensi memahami sirah nabawiyah adalah untuk memahami Al-Quran Karim sebagaimana dia dulu turun. Dan memahami kisah sirah nabawiyah dalam ini juga kemudian membawa kita untuk memahami berbagai macam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya pada lafal teksnya yang kemudian bisa saja pemahaman kita itu keliru. Contoh, ada hadis berbunyi begini. Ini yang sering saya contohkan, yang sering disalahpahami maknanya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Apa makna dari hadis ini? Kita diperintahkan Rasulullah untuk mengatakan yang benar meskipun pahit. Nah, hadis ini kadang-kadang menjadi pembenaran bagi orang-orang yang suka menyakiti hati orang. Di kesana kemari itu anane menglarani hati omongannya itu. Tapi kemudian dia kalau ditegur punya dalil. Wala qawla kana murad. Katakan yang benar meskipun pahit. Ini hak. Jadi harus dikatakan gitu. Meskipun gak peduli orang mau sakit hati, gak peduli orang mau tersinggung, gak peduli orang mau kemudian gara-gara dikasih tahu itu tidak datang ke masjid lagi. Dengar hadis kok malah jadi gak mau ke masjid, itu kan repot itu. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit. Nah, kemungkinan besar yang demikian hanya membaca lafal hadisnya tanpa membaca hadisnya secara lengkap dari sanadnya dan membaca hadisnya secara lengkap tentang sebab urutnya, sebab munculnya hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh
Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan beberapa ahli hadis yang lain dari jalur Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Abu Dzar itu ceritanya begini. Ini riwayat lengkap hadisnya begini ceritanya. Ada pedagang datang menghadap Nabi. Kemudian dia mengadu, "Ya Rasulullah, celaka aku, binasa aku ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Kenapa engkau? Kenapa kau binasa? Kenapa kau celaka?" Kata pedagang itu, "Saya itu baru kulaan ya Rasulullah, baru beli barang borong banyak sekali, rencananya mau saya jual lagi. Akad sudah tertunaikan. Dia itu ngasih sampel ke saya, barangnya bagus. Tapi begitu saya bayar tunai, cash semuanya barang diantar ke rumah saya, itu saya cek barangnya rusak semua, bubrah elek kabeh. Binasa saya Rasulullah, sudah bayar sesuai dengan harga yang saya anggap sampelnya begitu, ternyata barangnya jelek semua. Maka bagaimana saya ya Rasulullah? Apakah saya karena sudah kemudian ditipu orang begini jadi boleh menipu?" Artinya maksudnya, karena saya ini ya kulaane ya dadi rugi banget ini, apakah saya kemudian boleh menutupi cacatnya barang ini ketika saya menjual kepada konsumen saya? Boleh enggak ya Rasulullah? Ataukah ya nek gitu kan minimal saya enggak rugi gitu, minimal balik modal gitu. Atau kalau rugi enggak banyak. Ataukah saya kemudian harus jujur, yang artinya mungkin saya nyaris bangkrut ya Rasulullah. Saya ngomong aja sama pelanggan, nih barangnya jelek wis bayar sakarepmu sarilamu gitu. Apakah harus begitu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada pedagang ini, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakan yang benar meskipun pahit. Nah, pelajaran pentingnya apa? Pertanyaan penting. Pahitnya itu untuk siapa? Gitu. Pahitnya itu untuk yang mengatakan atau untuk yang mendengar? Yang mengatakan kan, maksudnya Rasulullah menasihati pedagang ini, yang pedagang ini diperintahkan untuk mengatakan yang benar meskipun pahit, meskipun nyaris bangkrut. Tetapi sebagai pedagang dia harus jujur. Kenapa? Pedagang yang jujur akan bersama Nabi di akhirat, dan pedagang yang jujur itu menyelamatkan masa depan. Kenapa? Kalau pedagang kok sudah tidak jujur, itu masa depannya sudah tidak dipercaya orang. Jadi Rasulullah ingin mengatakan, jujur itu membuat masalah jadi masa kini saja. Ya cuma sampai sekarang masalahnya kamu jadi bangkrut, tapi kamu bakalan dipercaya orang. Nanti ke depannya banyak orang yang akan kemudian sangat-sangat memperhatikan daganganmu. Kenapa? Karena kamu selalu jujur. Insya Allah masa depan cerah. Tapi kalau berbohong sekarang mungkin gak rugi, tapi masa depan suram. Kenapa? Karena kamu sudah dikenal sebagai seorang yang menipu. Nah, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit. Ibrahnya apa? Katakan yang benar meskipun itu beresiko bagi diri kita yang mengatakan, bukan menyakiti hati orang lain. Nah, ini sering salah ibrah. Kenapa? Karena tidak mengetahui kisah utuhnya, tidak memahami cerita lengkapnya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim ada orang-orang yang secara serampangan menafsirkan dalil, apalagi belajar Islam dengan dalil yang kemudian dikungkung gitu ya. Kasih judul, kemudian cuma dikasih terjemahannya saja. Terjemahannya begini, kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Maka orang tuanya yang jadi pegawai negeri dikafirkan. Maka orang tuanya yang kemudian sholat, bahkan sholat malam, tahajud, puasa Senin Kemis, kok bisa-bisanya anak ini tega mengatakan dia kafir? Kenapa? Karena dia membaca ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tanpa memahami kisah lengkapnya bagaimana ayat itu turun, tanpa memahami tafsir yang maksur bagaimana, At-Tabari bilang apa, Ibnu Katsir bilang apa, Fakhrul Razi bilang apa, kemudian Al-Qurtubi bilang apa, imam-imam mufassirin yang lain bilang apa. Ini yang menjadikan pemahaman yang berbahaya. Maka di antara urgensi mempelajari sirah adalah memahami Al-Quran ini sejalan dengan bagaimana dia turun. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, memahami sirah Nabawiyah adalah modal utama kebangkitan umat. Dalilnya surah Al-Maidah ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian ketika Dia menjadikan di dalam kaum kalian itu kenabian-kenabian, para nabi yang sangat banyak,
Wa ja'alakum, dan menjadikan kalian mulukan, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang berkuasa. Wa atakum, dan memberikan kepada kalian malam yu'ti, yang tidak dikaruniakan ahadan kepada seorang pun minal alamin, di antara semua penduduk alam semesta. Ayat ini adalah surah Al-Maidah ayat ke-20 tentang kisah Bani Israel. Ini ayat yang dikatakan oleh Allah, firman-Nya tentang Musa yang berkata ketika terjadi penjajahan atas Bani Israel oleh Fir'aun. Jadi Bani Israel itu sudah merasa mutung, sudah merasa bahwa jadi budak itu sudah takdirnya. Kita ini memang bangsa yang sudah diperbudak, memang takdirnya begitu Musa. Udah gak usah diwah-wah, gak usah neko-neko memberontak sama Fir'aun, nanti malah kita dihabisi. Ya sudah, nasib kita ini budak, takdirnya sudah begitu. Ini kata Bani Israel ketika itu kepada Musa. Lalu Musa mengingatkan kepada Bani Israel ini, Ingat nikmat Allah kepada kalian dahulu. Allah menjadikan di dalam kalian itu nabi-nabi, gak putus-putus. Sejak dari Ibrahim alaihissalam sampai Isa alaihissalam. Bayangkan, dari Ibrahim sampai Isa. Kalau menurut ilmu sejarah modern, saya belum begitu yakin dengan itu, tapi mereka selalu menyebutkan Ibrahim itu kapan sih hidupnya? Sekitar 2400 sebelum Masehi. Isa kapan hidupnya? Tahun? Ya abad pertama kan, abad pertama Masehi. Natalnya saja dianggap sebagai tahun pertama gitu. Nah, dalam rentang 2400 tahun itu Bani Israel itu selalu diberi nabi, gak putus-putus. Ibrahim punya anak namanya Ishak punya anak namanya Yakub punya anak namanya Yusuf, dan seterusnya. Ini diberi nabi terus. Itu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Nabi yang tidak disebut namanya dari kalangan Bani Israel banyak sekali. Ada Yusya, kalau di Bible namanya Joshua, begitu. Joshua itu nama nabi, Bu. Ada Yehezkiel, ada Elia, ada Maleaki, ada macam-macam nama nabi. Itu sesuai yang kemudian begitu banyaknya, gak putus-putus. Musa mengingatkan, kalian ini satu-satunya bangsa di muka bumi yang dikasih nabi gak putus-putus. Kemudian apa kata Musa lagi? Wa ja'alakum mulukan, dan kalian itu dijadikan sebagai orang-orang merdeka. Dulunya itu merdeka kalian itu, bukan budak. Bahkan di masa Yusuf dulu, kalian itu menteri-menteri negara. Bani Israel itu kan datang ke Mesir di masa Yakub dan Yusuf. Jadi mereka datang ke Mesir, ceritanya Yusuf sudah kita pahami ya. Kemudian dia menjadi menteri perbendaharaan negara yang khusus ngurusi pangan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu gara-gara Yusuf ada di situ, maka berduyun-duyunlah Bani Israel yang lain datang beserta ayah mereka, beserta anak keturunannya, beranak pinahlah di Mesir. Tapi tiba-tiba saja nantinya raja yang kemudian diabdi oleh keturunannya Nabi Yakub, Yusuf dan keturunannya ini, satu saat dikalahkan oleh raja yang lain, yang kemudian disebut sebagai Fir'aun itu. Maka kemudian Yusuf dan kawan-kawannya yang dianggap bangsa asing yang menjajah Mesir, kenapa? Karena mereka berkuasa dalam banyak bidang, itu kemudian dihinakan dan diperbudak. Nah, kalau dihinakan dan diperbudak sekian lama waktunya, sehingga kemudian mereka oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ditegur karena memiliki sifat apa? Sifat ngelokro. Ya wes, aku can budak, Pak. Aku can pelara tok, aku can ya tugasnya ngene iki gitu. Dipecut ya manut begitu ya, digitek ya moro gitu. Ditutuk ya meneng wae gitu. Tapi Musa itu mengobarkan semangat perlawanan kepada Bani Israel itu untuk mengatakan kita ini bangsa merdeka, kita ini punya masa lalu yang gemilang, kita ini bangsa yang dikarunia Allah berbagai macam nikmat. Kalau kemudian sekarang kita sedang dalam keadaan terpuruk, itu karena dosa-dosa kita. Maka ayo kita perbaiki diri kita. Wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin. Allah juga mengatakan bahwa Musa berkata kepada mereka, kalian itu diberi oleh Allah apa-apa yang tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Dalam riwayat yang maksud di sini adalah
Di antaranya karunia-karunia keutamaan bersambungnya nasab, suku-suku yang terus terpelihara di kalangan mereka, dan naungan awan juga adalah manna dan salwa. Manna dan salwa. Manna itu makanan yang langsung turun dari langit, juga salwa. Kata Ibnu Katsir, manna adalah makanan yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Ya kalau saya dulu ngaji itu membayangkan es krim gitu. Lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, lebih lembut dari susu. Itu es krim kualitas nomor 1, datang langsung dari surga. Ditambah salwa, daging burung panggang. Itu yang dikaruniakan kepada Bani Israel secara langsung, dan tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, artinya apa? Jamaah yang muliakan Allah, pada poin yang keempat ini kita bisa memahami ternyata untuk kemudian membangkitkan Bani Israel supaya bersemangat lagi untuk berjuang menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya yang sangat angkuh, sangat sombong, dan sangat melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka harus disadarkan kembali tentang sejarah masa lalunya dan sejarah tentang kenabian-kenabian yang telah lalu di kalangan mereka, sehingga dengan demikian mereka bangkit semangat juangnya. Nah, kaum muslimin ini juga mungkin harus dibangkitkan semangat juangnya dengan mengetahui lebih banyak tentang Rasulullah SAW. Ini yang kami maksud yang keempat, bahwa dia adalah modal utama untuk membangkitkan umat. Sebagaimana dalil Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-20. Demikian sepertinya ingin diselesaikan sampai yang ke-7, tetapi waktunya terbatas. Kita belum membuka sesi untuk berbincang sejenak dengan hadirin juga. Kami mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Terlebih dahulu kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu atau dua penanya. Baik jamaah sekalian, kita paling beri waktu untuk bertanya 2 orang saja. Kalau ada, monggo. Ada satu lagi, maksimal 2 pertanyaan. Ada? Ibu-ibu? Ya, 2. Monggo Mas. Oke. Salam. Apakah mereka tetap dengan agamanya setelah mereka menikah atau mereka masuk Islam sebelum menikah? Baik, 2 pertanyaan langsung kami jawab. Pertama tentang kodifikasi Al-Quran. Tadi salah seorang jamaah yang dimuliakan Allah bertanya, kalau Quran itu turunnya berangsur-angsur, sebagian demi sebagian, ayat terpisah-pisah, kok sekarang kita kemudian menemui Quran yang sudah tersusun rapi, ada dimulainya bukan dari surah Al-Alaq, padahal dia diturunkan pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu ya. Tapi kalau kita mulai dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, padahal itu kemudian Al-Baqarah justru surat Madaniyah, turunnya di Madinah bukan di Makkah, kok malah diletakkan di nomor 2. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memang menghendaki bahwa Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan yang kemudian dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat. Tetapi setiap kali ayat turun, maka Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sudah kemudian memberikan isyarat, letakkan ayat ini di belakang yang kemarin itu, letakkan ayat ini di belakang yang ini itu, lalu tempatkan ini di depan yang
turun 3 bulan yang lalu itu, letakkan ini di sini, dan seterusnya. Jadi kita bisa membaca keterangan ini dalam buku yang sangat bagus dari Syekh Muhammad Mustafa Al-A'dhami. Beliau menulis sebuah buku dalam bahasa Inggris, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi beliau menyatakan dari berbagai macam riwayat yang sangat sahih, juga kita bisa temukan di dalam berbagai macam ilmu tentang qiraat, buku-buku tentang ilmu qiraat. Ada Mabahis fi Ulumil Quran, ada kemudian Al-Itqan fi Ulumil Qurannya Suyuti dan lain sebagainya. Kita bisa membaca di sana keterangannya bahwa tiap kali Jibril itu menyampaikan wahyu, maka dia juga menyampaikan ini posisinya di mana. Sehingga para sahabat yang mencatat Al-Quran ini sudah memberikan tanda, oh ini di belakang yang kemarin itu, oh ini di depan yang dulu itu, oh ini di sana, oh ini di sana. Nah, lalu kemudian para sahabat menghafal Al-Quran itu sesuai dengan urut-urutan yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, sampai nanti di akhir hayat Rasulullah mengulang-ulang hafalan dan mengecek hafalan para sahabat. Beliau mengecekkan hafalan kepada Jibril dalam bentuk Al-Quran yang utuh, urut dari juz 1 sampai juz 30. Lalu para sahabat juga kemudian mengulang-ulang bacaannya, menyetorkan hafalannya kepada Rasulullah sesuai dengan urutan itu. Kodifikasinya dilakukan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memanggil panitia, diketahui Zaid bin Thabit ketika Umar merasakan ini penghafal Quran kok satu demi satu gugur. Kita ini kalau kemudian tidak segera membukukan Al-Quran, jangan-jangan Quran ini hilang gara-gara meninggalnya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Maka panitia dikumpulkan, maka semua orang kemudian yang merasa memiliki hafalan Al-Quran itu setor kepada Zaid dan dicatat. Dan kalau nyetor hafalan harus menghadirkan 3 saksi yang tahu bahwa oh saya juga mendengar begitu, oh saya juga mendengar begitu, oh saya juga mendengarkan begitu. Jadi saking hati-hatinya penyusunan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu, sehingga orang itu mau menyetorkan hafalan berupa catatan maupun berupa ucapan, dia harus kemudian menghadirkan saksi. Dan semua yang datang untuk memberikan hafalan Qur'annya itu diterima oleh Zaid, tidak peduli bahkan meskipun Zaid itu sudah hafal sebelumnya. Silakan semuanya datang. Jadi Zaid itu hafal semuanya, tapi Zaid itu tidak kemudian mengatakan, dan Abu Bakar gak usah repot-repot, saya hafal semuanya, saya tulis jadi itu, gak usah dihadirkan orang-orang untuk setor hafalan. Ini hebatnya para sahabat. Ini Zaid itu hafal. Jangankan Zaid, di situ di panitia itu ada Mu'ad bin Jabal, ada kemudian Ubay bin Ka'ab, ada Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi salah satu ahlul Quran yang disebut Rasulullah itu namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Saya senangnya di situ gitu ya. Salim Maula Abi Hudzaifah ini dulu budak dari mana? Dari Afrika, kulitnya hitam gitu. Salim Maula Abi Hudzaifah. Kemudian ada di situ juga Utsman bin Affan, ada di situ Ali bin Abi Thalib. Ini semua sahabat yang di panitia itu hafal Quran. Tapi mereka itu tidak kemudian sok tahu dengan mengatakan, udah gak usah manggil orang, yang kita ini hafal kok semuanya gitu. Enggak. Ternyata kemudian semua orang yang datang untuk menyetorkan hafalan Qur'annya itu diterima dengan baik dan dicatat. Ini hebatnya panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit ini, sehingga margin of errornya itu 0%. Itu. Jadi, penyusunan Al-Quran itu bisa dianggap margin of errornya itu 0% karena sedemikian teliti, sedemikian disiplinnya para panitia yang terlibat di sana. Nah, kemudian baru di masa Utsman bin Affan, Quran yang mushafnya sudah disusun dengan sangat baik ini diperbanyak untuk dikirimkan ke berbagai negara sebagai standar, dan itulah yang kemudian disebut sebagai mushaf Utsmani. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang istri-istri Nabi. Kalau berkecimpung di dunia Twitter, ini gara-garanya ada beberapa teman-teman liberal yang mengatakan, tenang aja, Nabi itu ada istrinya yang Yahudi, ada istrinya yang Nasrani. Itu klaim dan tidak didukung oleh data-data. Tentang Sofia sudah saya tweetkan kemarin. Kalau di Twitter itu ada namanya kuliah Twitter gitu ya. Itu poin 1 sampai kalau nggak salah 40-an, itu saya bicara tentang Sofia, bahwa semua bukti di dalam sirah, hadis dan lain sebagainya menunjukkan Sofiyah itu sudah menjadi muslimah. Demikian pula tentang Maria Al-Qibtiyah. Maria itu ketika dia dihadiahkan sebagai budak
oleh Muqawqis gubernur Mesir kepada Nabi sebagai tanda persahabatan, maka dia diambil oleh Nabi sebagai istri beliau dan Maryah ditawari dengan Islam, maka Maryah itu menerima Islam. Sebagai bukti tentang Safiyah misalnya bahwa di dalam Sirah Ibnu Hisham dan Al-Mubarakfuri disebutkan secara nyata riwayat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari juga Ibnu Ishaq yang menyatakan Safiyah masuk Islam ketika ditawari oleh Rasulullah, sebab dia sebenarnya sudah tertarik kepada Islam sejak sebelum menjadi tawanan perang Khaybar. Jadi Safiyah ini anaknya pemuka Yahudi, memang anaknya pemuka Yahudi. Jadi dia Bani Israel. Namanya Huyai bin Akhtab, bapaknya ini. Namanya Huyai bin Akhtab. Nah, suaminya itu namanya Salamah bin Abil Haqiq. Salamah bin Abil Haqiq ini satu hari melihat istrinya ini bangun tidur dalam keadaan pucat. Kemudian dia tanya, "Kamu kenapa?" "Saya mimpi." "Mimpi apa?" "Saya mimpi melihat rembulan jatuh dari orbitnya kemudian masuk ke kamar saya." Nah, dengar itu Salamah bin Abil Haqiq sudah kemudian marah, karena dia tahu dalam Taurat di antara gambaran tentang Nabi terakhir itu adalah wajahnya bagi bulan purnama. Kemudian dia mengatakan sambil menampar istrinya Safiyah itu dan mengatakan, "Celaka kamu, kamu sudah bermimpi ingin menjadi istri si Raja Arab. Celaka kamu sudah bermimpi ingin menjadi istri si Raja Arab." Kata Safiyah, "Demi Allah, aku tidak terbayang dan terpikir itu sama sekali, aku hanya bermimpi." Nah, kemudian terjadilah perang Khaybar. Suami dan bapaknya ini mati. Suami dan bapak dari Safiyah ini mati di dalam perang Khaybar itu. Dan Safiyah ini termasuk dalam tawanan di perang Khaybar itu. Ketika tawanan ini dikumpulkan, ada seorang sahabat namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini sahabat dari suku Kalab, dulunya beragama Nasrani. Dia masuk Islam dan Islamnya menjadi baik. Wajahnya tampan, berseri-seri dan sangat indah perawakannya, sampai-sampai malaikat Jibril itu kalau mau nyamar sebagai manusia itu pinjam wajahnya. Jadi sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini yang sering sekali wajahnya itu dipinjam oleh Jibril ketika dia menampakkan diri ke dunia. Termasuk hadis tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, yang ada malaikat datang sadidu bayat disiabi sadidu sawadi sa'ari itu pinjam wajahnya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku seorang yang masih bujangan ketika masuk Islam ini. Berikan kepadaku salah seorang tawanan di antara tawanan Khaybar ini, sebab mereka ahli kitab, aku pun ahli kitab, supaya aku pun dulunya ahli kitab, supaya aku bisa membimbing wanita itu ke dalam Islam dengan baik." Maka Rasulullah pilih, karena ini wong ganteng. Ya Rasulullah itu ngukur ya, kalau wong ganteng itu terus dikasih yang elek banget begitu secara fisik, nanti kasihan juga gitu, beban mental masing-masingnya gitu. Maka kemudian Nabi pilihkan yang paling cantik, dan itu adalah Safiyah. Lalu dibawalah Safiyah oleh Dihyah. Sahabat yang lain protes, "Ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah, jangan begitu ya Rasulullah." Kenapa? Itu tadi Safiyah, putri Huyai bin Akhtab, putri pemuka Yahudi yang paling pemuka. Kenapa kau serahkan kepada dia? Tidak ya Rasulullah, demi kehormatannya, dia hanya layak untuk engkau. Dia hanya layak untuk engkau. Dia hanya layak untuk engkau. Ini kata sahabat itu. Maka Rasulullah panggil lagi dia, "Mohon maaf, aku tawarkan kepada engkau yang lain, pilihlah. Bagaimana kalau Safiyah itu diambil oleh Nabi SAW?" Maka dia mengatakan dengan sangat bersemangat, "Iya ya Rasulullah, sebenarnya saya tadi tidak enak, kok saya diberi yang ini gitu." Kata dia, saya beban mental. Kenapa? Nasabnya bagusan, dia jauh gitu. Saya hanya seorang Nasrani biasa dulunya, dia sementara Yahudi yang sangat terkemuka dulunya gitu. "Jangan ya Rasulullah, ini memang untuk engkau." Maka Rasulullah memilih Safiyah. Malam itu Safiyah ditawar Islam, dia masuk Islam, dinikahi oleh Rasulullah. Malam itu mereka kemudian berpengantinan. Walimahnya itu, kata Anas bin Malik, hidangannya itu dari hais, tidak ada daging, adanya cuma hais. Hais itu kurma dilembutkan, direndam semalaman sampai lumat, kemudian dicampur keju, susu, mentega, dan madu. Itu yang disajikan di dalam walimahnya. Kemudian sesudah itu mereka berangkat kembali ke Madinah. Ternyata semalaman itu Abu Talha Al-Ansari jagain Nabi. Semalaman ketika malam pengantin itu, Abu Talha Al-Ansari itu menghunus pedang di depan kemahnya Nabi. Kenapa? Ketakutan. Kata Abu Talha, "Ya Rasulullah, gimana saya gak khawatir? Ini wanita suaminya kita bunuh, bapaknya kita bunuh, kaumnya kita hancurkan. Malam ini menikah denganmu dan sekamar denganmu. Aku takut nanti kalau ada apa-apa gitu."
Ini sahabat yang saking cintanya sampai pagi harinya itu dilihat oleh Rasulullah, Abu Talha ini wajahnya sampai kuyu banget begitu. Kamu kenapa? Ya semalaman kan saya jaga gitu. Maka kemudian sahabat diperintahkan, Abu Talha suruh tidur seharian ini sesiangan, dari pagi sampai siang. Silahkan ada sahabat yang menjaga dia sebagaimana dia sudah menjaga aku. Nah, masuklah ke dalam rumah tangga Nabi Sofiyah ini. Dan Sofiyah ini salah satu wanita yang paling membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Satu hari Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kau tahu Sofiyah itu tubuhnya pendek? Kata Nabi sambil marah gitu ya, urat beliau itu kalau marah, urat merah kelihatan di antara kedua matanya. Kemudian beliau mengatakan, hai Aisyah, sesungguhnya kau baru saja mengatakan satu kalimat yang kalau dia jatuh ke laut maka bisa mengubah sifat airnya. Sangat parah mengolok orang seperti itu, sangat parah menggunjing orang seperti itu. Cuma mengatakan, kan Sofia itu memang pendek gitu. Kata Nabi, itu kalimat yang sangat berbahaya. Pada kesempatan lain, Hafsah binti Umar itu ngejek Sofia, dasar gadis Yahudi gitu. Ya, anaknya Umar yang namanya Hafsah Ummul Mukminin itu juga pernah saking cemburunya kepada Sofia, dia mengatakan dasar gadis Yahudi. Nangis Sofia. Dia kemudian merasa, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sudah masuk Islam, muslimah, mencoba untuk menjadi muslimah yang baik, tapi kenapa masa lalu masih diungkit-ungkit saja? Maka Rasulullah mengajarkan kepada Sofia, kalau ada lagi yang mengejekmu begitu, katakan, ayahku Harun, pamanku Musa, suamiku Muhammad, siapa yang bisa mengalahkan aku? Gitu. Jadi wahai Sofiyah, tenanglah, kalau ada yang mengejekmu lagi, maka katakan, ayahku Harun, pamanku Musa, dan suamiku Muhammad, siapa yang bisa mengalahkan aku? Ini di antara bukti kemuslimahannya. Dan kemudian ada lucu lagi, salah seorang tokoh liberal di Twitter itu namanya Mas Ahmad Syukran Amin mengatakan, di antara bukti bahwa Sofiyah itu Yahudi adalah dia tidak meriwayatkan hadis, karena hadis hanya diriwayatkan dengan syarat rawinya itu muslim atau muslimah. Padahal datanya jelas, Sofiyah itu meriwayatkan sekitar 25 hadis, ada sekitar 7 dalam Bukhari, 2 dalam Muslim, dan beberapa yang lain tersebar di dalam banyak kitab hadis yang lain. Jadi jelas bahwa Sofiyah ini muslimah. Adapun Maryah, dia juga muslimah. Tertegas karena kemudian statusnya nanti bukan cuma sebagai budak Nabi, tapi sebagai ummu walad. Ummu walad itu adalah ibunda dari putra Nabi SAW, yakni Ibrahim bin Muhammad, yang Ibrahim ini nanti meninggal pada usia 3 atau 4 tahun. Ini putra Nabi SAW. Jadi sudah jelas kita bisa menemukan begitu banyak bukti yang sangat walau-walau begitu bahwa semua istri Nabi setelah menjadi istri beliau, maka mereka semua menjadi muslimah yang baik, bukan lagi menjadi Nasrani, bukan lagi menjadi Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah 1,5 jam kita menjadi acara Hajat Nabi. Insyaallah Kamis depan kita akan lanjutkan jam 4 mulai, dan kepada teman-teman kami minta relawan menyebarkan ini di masjid Anda, kampus atau sekolah.